sorry, keputus. Jadi ya memang memakan waktu yang agak sedikit lebih lama gitu loh. Jadi ya begitu deh. Oke. Jadi gitu teman-teman. Oke, kita mulai ulang dari sini aja ya. Yang 4 menit tadi dihapus saja. Selamat datang di Chatterbox edisi terakhir di sebulan Ramadan ini, sebelum kita break untuk mudik ke Palembang. Karena nggak memungkinkan untuk saya bikin Chatterbox, bikin YouTube saya. Terlebih juga Sunday with James Coinsmith-Windsor juga telah saya istirahatkan ya, untuk sepekan ke depan ya. Pun begitu juga dengan tayangan ini, Chatterbox, dan tayangan saya, program saya, itu juga sudah saya akan istirahatkan untuk seminggu yang akan datang ya. Jadi kita mudik Lebaran itu dari tanggal, kalau dihitung sih 8 hari ya. Dari tanggal kita berangkat tanggal 26 Maret 25 sampai dengan tanggal ketibaan kita yaitu di tanggal 4 April 25 gitu. Jadi apa namanya, kalau kita di Palembangnya sih seminggu, dari Kamis ke Kamis, dari 27 Maret 25 sampai ke tanggal 3 April 25 gitu. Jadi kebetulan alhamdulillah persiapannya juga udah komplit, udah lengkap semua. Tinggal besok kita berangkat dalam sehat walafiat aja sih gitu. Nah teman-teman semuanya, saya itu sebenarnya jujur ya, orangnya itu nggak suka mudik ya. Karena kan apalagi di era digital seperti sekarang ini gitu loh, kita bisa gunakan lewat video call, lewat video conference, panggilan telepon dan sebagainya gitu. Cuma memang bagi sebagian orang ya, pulang ke kampung halaman ada kesan tersendiri gitu loh. Tapi ya jangan demi bisa mudik pulang kampung ke kampung halaman ya harus ngutang gitu loh. Apalagi kalau kita statusnya adalah, mohon maaf gitu ya, pekerja migran gitu. Yang kadang-kadang mohon maaf nih, pekerja migran Indonesia tuh adalah yang paling sulit mudik. Karena kan rata-rata pekerja migran kita ini kan paling banyak ditemui di Hong Kong dan Taiwan. Dan kita tahu sendiri kan mereka pada saat Idul Fitri dan Idul Adha itu mereka memang tidak ada hari libur di tanggal itu. Karena memang tidak ditetapkan oleh pemerintahnya, dan dua juga memang bukan negara muslim. Beda cerita dengan Rusia. Di Rusia dan Filipina itu ya,
sekalipun mereka adalah negara Kristen, tapi Idul Fitri, Idul Adha itu jadi hari libur. Jadi jadi kalau ada pekerja diaspora kita, migran kita yang ada di Rusia dan di Filipina, masih mending bisa pulang. Pas hari raya gitu loh. Yang susah itu kalau kerjanya bukan di negara yang memang menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha itu sebagai hari libur. Nah, itu susah, teman-teman. Makanya kemarin itu saya sambut gembira sih moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi itu dicabut ya oleh pemerintah melalui Kementerian PPMI atau P2MI, Kemen P2MI ya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Teman saya Bung Beni Ramdhani itu sempat jadi kepalanya, sempat jadi kepala BP2MI, sempat. Itu statusnya masih LPNK, itu lembaga pemerintah non kementerian, yang dinaikkan jadi kementerian di era Presiden Prabowo Subianto, kabinet merah putih gitu. Masih di kalaupun satu hari nanti saya jadi presiden RI ya, itu tetap saya pertahankan gitu loh. Beberapa kementerian-kementerian yang dibikin di era Presiden Prabowo, maupun kementerian-kementerian yang tadinya nggak ada terus dihidupkan lagi, itu tetap akan ada di saya gitu. Contoh misalkan kayak tadi tuh Kementerian BP2MI, itu akan ada di saya karena memang isu mengenai pekerja migran Indonesia ini adalah isu yang sangat serius gitu loh. Ini isu yang nggak bisa dianggap remeh-temeh gitu loh, karena kita kan nggak tahu ya negara yang menjadi tuan rumah dari putra-putri terbaik bangsa Indonesia ini mengabdi, apakah cukup gitu memberi perlindungan ya, karena kan mereka juga datang ke sana itu kan adalah untuk menghidupi keluarganya di tanah air Indonesia gitu. Itu akan tetap ada di saya dan akan tetap ada gitu loh. Nggak akan saya gabung dengan kementerian yang relevan tentang itu, misalkan Kementerian Tenaga Kerja gitu, atau menjadi Ditjen di Kementerian Luar Negeri, atau Ditjen di Kementerian Tenaga Kerja. Enggak, tetap akan kayak gitu. Contoh lagi misalkan yang di
eranya Prabowo Kementerian Imigrasi. Nah itu penting tuh. Lanjut ya. Isu imigrasi ini penting teman-teman, karena kadang-kadang kita sering menghadapi ya imigran-imigran yang gak jelas bagaimana keberadaannya, atau kita sering kedatangan turis-turis yang mohon maaf ya kadang nakal gitu di Indonesia. Makanya kayaknya kita juga perlu untuk membuat tetap ada Kementerian Imigrasi gitu. Yang sebelumnya adalah Ditjen, Direktorat Jenderal di bawah Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, yang sekarang terpecah 3. Ada Kemenkum, Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM. Nah itu juga Kementerian HAM tetap akan ada di saya gitu loh. Tapi dilebur, digabungin dengan Komnas HAM, karena memang isu hak asasi manusia ini sangat serius juga. Dan di era kepresidenan saya pasti saya akan bawa Indonesia melakukan ratifikasi terhadap United Nations Human Rights Charter atau Piagam HAM PBB. Makanya di era kepresidenan saya nanti di masa depan Kementerian HAM itu tetap ada gitu loh. Kemenham itu tetap ada, nggak akan saya kembalikan lagi menjadi Ditjen atau gabung dengan Kemenhukum, Kementerian di bidang hukum lah pokoknya itu. Nah kalau pemasyarakatan yang saya balikin ke bawah Kementerian di bidang hukum itu adalah pemasyarakatannya, karena kan Kementerian IMIPAS ini kan adalah hasil penggabungan dari 2 Ditjen di Kemenkumham, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan atau Ditjen PAS. Naik jadi kementerian, menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah ini saya rasa enggak, kalau untuk urusan pemasyarakatan saya pikir karena isu pemasyarakatan kurang begitu concern, jadi balikin lagi di bawah Kementerian di bidang hukum gitu loh. Entah, kalau jujur ya nanti bakal saya balikin namanya jadi seperti awal di zaman, yaitu Kementerian Kehakiman. Sebelumnya kan Departemen Kehakiman gitu. Departemen Kehakiman, Depkim, Department of Justice ya. Kemudian jadi Ministry of Justice ya, bahasa Inggrisnya itu. The Ministry of Justice of the Republic of Indonesia, Kementerian Kehakiman. Nah, disingkatnya nanti Kemenkim ya, bukan Menkum. Ini Kementerian Kehakiman. Nah nanti pemasyarakatan balik lagi jadi Ditjen di bawah, kalau saya jadi presiden di bawah Kemenkim, dan juga kepolisian, Polri nanti di bawah MOJ RI atau Mojri gitu. Ministry of Justice ya, bukan Ministry of Home Affairs atau MOHA RI. Bisa sih kalau di era kepresidenan saya Polri itu di bawah Kementerian Dalam Negeri, bisa saya bikin gitu. Karena memang presidennya di banyak negara itu, terutama negara-negara maju ya, kepolisian itu ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nggak usah jauh-jauh, kepolisian Singapura dan Malaysia itu ada di bawah Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan Singapura. Kalau
polisi di bawah MOJ, Ministry of Justice ya. Itu contohnya ada di US. Jadi US Federal Police itu ada di bawah DOJ. DOJ atau Department of Justice ya. Departemen kehakiman lah kalau di bahasa Indonesia ini. Itu Federal Police dari US. Jadi kepolisian nasional USA itu ada di bawah DOJ, Department of Justice. Nah, itu yang berikutnya. Itu akan saya usahakan. Karena gini teman-teman ya. Jujur ya, saya resah dengan kepolisian, jujur. Karena ada TAP seperti diungkapkan oleh mantan Presiden Ibu Megawati. Ada TAP, ketetapan MPR yang sudah mudah-mudahan nggak kena copyright, ada musik sebabnya ya. Ada TAP MPR yang diberlakukan di era Presiden Gus Dur ya, yang memang memisahkan antara TNI dan kepolisian. Dan ini jadi masalah di kemudian hari karena polisi ini menjadi lembaga yang super otonom dan kerap disalahgunakan oleh berbagai pihak. Makanya kan polisi itu ada faksi-faksinya juga. Ketika kemarin ada kasus Ferdi Sambo itu 303 judi online itu. Jadi memang ada faksi-faksinya ternyata. Nah, makanya untuk meminimalize itu saya usahain bakal taruh lagi polisi itu di bawah satu kementerian. Entah itu di Kementerian Dalam Negeri ataupun di Kementerian Kehakiman, Ministry of Justice ya, itu. Sebenarnya masih banyak sih. Itu sih. Itu baru rencana kalau saya jadi presiden ya, insya Allah. Ya, oke, itu aja. Saya mau nugas terakhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.